Pernahkah kamu bertanya, jika Dajjal adalah fitnah terbesar di akhir zaman, lalu sekarang dia berada di mana? Apakah masih hidup? Apakah sudah lahir? Atau tetap menunggu waktu kemunculannya? Yang membuat merinding, Rasulullah pernah mendengar kabar tentang seseorang yang dirantai di sebuah pulau misterius. Dan orang itu mengaku mengetahui kabar tentang Dajjal. Kisah ini begitu mengejutkan sampai Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk menceritakannya. Malam ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam Islam. Di mana Dajjal berada sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sehabis Maghrib. Pada episode kali ini kita akan membahas misteri keberadaan Dajjal berdasarkan hadis-hadis sahih dan penjelasan para ulama. Perlu diingat, pembahasan ini berdasarkan dalil yang syahih dan bukan teori konspirasi atau spekulasi tanpa dasar. Sebelum membahas lokasinya, kita harus memahami dulu siapa Dajjal sebenarnya. Benar, banyak orang mengira Dajjal hanya simbol. Padahal mayoritas ulama Ahlus Sunnah meyakini Dajjal adalah manusia nyata yang akan muncul menjelang kiamat. Rasulullah bahkan menyebut tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Bayangkan, bukan perang dunia, bukan wabah, bukan bencana, tetapi Dajjal. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya ujian tersebut. Apa ciri-cirinya? Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal bermata satu dan di dahinya tertulis kafir yang dapat dibaca oleh orang beriman. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling menarik. Kisah Tamim Ad-Dari. Apa sebenarnya yang terjadi? Tamim Ad-Dari adalah seorang pelaut yang pernah terdampar di sebuah pulau. Dalam perjalanan itu mereka bertemu makhluk berbulu yang disebut Al-Jassasah. Makhluk tersebut membawa mereka kepada seorang pria besar yang dirantai. Dan pria itu bertanya tentang beberapa tanda akhir zaman, tentang kurma baisan, tentang danau Tiberias, tentang nabi yang muncul di Makkah. Setelah mendapat jawaban, orang itu berkata, "Taati aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Subhanallah. Bayangkan jika kita berada di sana, pasti ketakutan luar biasa. Yang membuat kisah ini semakin kuat adalah Rasulullah membenarkan cerita Tamim Ad-Dari. Beliau bahkan mengumpulkan para sahabat dan menceritakan ulang kisah tersebut. Pertanyaan yang sering muncul, apakah lokasi pulau itu diketahui? Sampai hari ini tidak ada dalil sahih yang menjelaskan lokasi pastinya. Ada yang berspekulasi berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik. Ada juga teori lain. Namun semuanya hanyalah dugaan. Benar. Yang penting bukan di mana lokasinya. Tetapi pelajaran bahwa Dajjal memang telah ada dan menunggu izin Allah untuk keluar. Ada yang mengatakan Dajjal sekarang sudah berkeliaran. Bagaimana menurut Islam? Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan Dajjal sudah keluar. Nah, jika Dajjal muncul, kemunculannya akan sangat jelas dan diketahui dunia. Tidak mungkin muncul diam-diam tanpa diketahui. Jadi berbagai klaim di internet bahwa tokoh tertentu adalah Dajjal tidak memiliki dasar yang kuat? Benar. Kita harus berhati-hati terhadap informasi tanpa dalil. Apa yang membuat fitnah Dajjal begitu berbahaya? Karena dia membawa ujian keimanan yang sangat besar. Dia akan menipu manusia dengan berbagai kemampuan yang Allah izinkan sebagai ujian. Banyak orang akan tertipu. Bahkan orang yang mengaku beriman. Karena itulah Rasulullah sering berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Benar sekali. Bahkan doa ini ada di tahiyat akhir. Lallahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah, cobaan, kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Ada beberapa amalan yang diajarkan Rasulullah. Pertama, memperkuat iman. Kedua, membaca dan menghafal awal surah Al-Kahfi. Ketiga, memperbanyak doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Jadi fokus utama seorang muslim bukan mencari lokasi Dajjal, tetapi mempersiapkan diri agar tidak menjadi pengikutnya. Kadang kita terlalu sibuk mencari di mana Dajjal berada,
namun lupa bertanya, bagaimana kondisi iman kita hari ini? Karena bisa jadi, ujian terbesar bukan ketika Dajjal datang, tetapi ketika hati kita jauh dari Allah sebelum Dajjal datang. Jika podcast ini bermanfaat, tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah Dajjal. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.